Suatu ketika ada cerita seorang santri, lulusan santri, bukan santri ya, sudah mukim gitu. Jadi pernah nyantri sekitar 10 sampai 11 tahun ya. 10, 11, 12 lah. Pokoknya lama. Santri tulen, ngaji kitabnya pinter, dan ngajar ngaji di rumahnya itu ya, mohon maaf ya, dalam artian yang ngaji ke beliau ke rumahnya itu ya ustadz-ustadz, bukan orang masyarakat umum gitu. Jadi seorang lulusan pesantren, kiai, tapi tidak punya pesantren. Kiai tidak punya pesantren, tapi yang ngaji ke beliau itu kiai-kiai, yang ngaji ke beliau itu ustadz-ustadz. Nah itu luar biasa ya kealimannya. Dan beliau itu ya tidak banyak neko-neko, hidupnya sederhana, hidupnya nggak banyak macam-macam, tidak disorot publik, tidak dia kamera, tidak ceramah keliling-keliling. Sehari-harinya sebagai tukang jahit ya, tukang jahit tukang jahit. Dan beliau itu cerdas, cerdas sekali, ahli mantek, dan dalam hal debat itu luar biasa ya. Nah, suatu ketika itu kena masalah sih ya, bisa bisa dibilang kena masalah. Mungkin bagi beliau itu bukan masalah ya, karena tingkatan beliau yang sudah keparak dengan Gusti Allah, kalau bahasa orang Jawa mah dekat dengan Gusti Allah, menganggap sesuatu hal itu ya biasa-biasa aja, bukan masalah. Nah, bagi secara umum itu ya terkena masalah lah. Jadi kecelakaan di jalan, lalu ya bahasanya apa ya, urusan dengan mobil gitu. Orang yang punya mobil nggak terima, dan dia pakai motor ya. Orang yang mobil itu tidak terima, dan ya sampai gede lah, dalam artian mau usut sana usut sini, lapor sana lapor sini katanya. Nah, ketika lagi muncak-muncaknya itu, hebatnya beliau itu santai saja. Udah pak gini aja pak. Eh, ini kurang lebihnya ya, nanti bisa dikonfirmasi ke orangnya ya. Kurang lebihnya seperti ini ya. Udah pak gini aja pak, kita duduk dulu, santai dulu, ngopi-ngopi sambil ngerokok-ngerokok katanya. Kita diskusi dulu, musyawarah dulu gimana baiknya, jangan macem-macem dulu, jangan main-main lapor-lapor dulu katanya. Kata si kiai ini ya, lulusan pesantren ini, masih muda, masih muda, masih muda. Makanya saya berani bilang ini doang itu masih muda ya. Nah terus akhirnya duduk-duduk bareng, ngobrol, tanya-tanya lah latar belakang, wajar gitu, nama segala macem, rumah. Ternyata si bapak yang punya mobil itu adalah pemilik PT di suatu kota lah. Pemilik PT dan orang besar gitu ternyata. Nah ini kan si santri kan bingung ya, loh kok seorang pemilik PT kok masalah kecil seperti ini aja. Maksudnya melihat secara kasat mata lecet sedikit aja kok sampai mau digede-gedein. Apa beli dia nggak mampu gitu seorang pemilik PT untuk ya sekedar didempul atau di amplas atau gimana, jadi licin lagi kan gampang bagi mereka itu ya. Akhirnya aneh. Terus si tukang jahit ini, si lulusan pesantren ini bilang, pak udah palah, kita itu masih keluarga pak, bapak kan pemilik PT, saya tukang jahit pak, kita itu bisa berpartner ke depannya dengan sangat baik pak katanya. Berpartner, jadi saya itu selalu membantu para orang-orang yang punya PT, dan saya siap berpartner dengan bapak untuk memajukan PT bapak, dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di PT bapak, karena saya pas tukang jahit katanya. Nah si bapak ini sudah mulai agak bingung nih, apa maksudnya, mau partner apa kamu, tukang jahitnya sudah sekelas gimana, apa namanya, hasil karyanya seperti apa, apakah bagus apa gimana, udah internasional udah apa gitu. Lalu ternyata si santri ini ya, karena namanya santri ya, bagi santri itu guyon itu udah terbiasa sejak di pesantren, sudah harian gitu. Akhirnya ternyata guyon ya. Dia itu bilangnya gini loh pak, jadi nanti bapak itu di PT itu kan ada mesin ini disebutkan bagian-bagiannya. Nah saya tuh pernah dengar pak, bahwasanya data statistik kecelakaan di setiap PT itu ya sebulan itu pasti ada aja pak, barang 5 orang 6 orang itu, terutama di bagian ini yang sudah tidak saya sebutkan lah, pokoknya di bagian ini ada kecelakaan. Nantinya ada yang robek tangannya, pahanya, tangannya apa, jari-jarinya dan lain-lainnya. Nah nanti kita kerjasama pak, setiap ada kecelakaan di PT bapak yang mengalami luka robek, nanti saya yang jahitnya katanya. Nah seketika itu si bapak itu ketawa terbahak-bahak. Itulah anehnya ya, maksudnya anehnya gini, ketika lagi serius-serius, lagi marah-marah, dibercandain dibercandain dengan seperti itu. Harusnya biasanya umumnya itu kan marah ya, anda itu apa-apaan kok malah bercanda, malah gini, anda meremehkan saya, menyepelekan saya, biasanya kan gitu. Ini mah enggak,
Ketika dibercandain gitu, dikasih joke seperti itu, bahwasanya kita bisa berpartner pak, setiap apapun nanti ada kecelakaan di PT bapak, siapapun orangnya, nanti saya akan siap untuk menjahit, langsung menjahit robeknya, luka robeknya dan lain-lainnya. Padahal ini tukang jahit baju ya. Nah itu joke yang sangat menarik, dan seketika itu suasana jadi cair, jadi ketawa. Bahkan apa ya, orang di sekelilingnya itu, kalau nggak salah yang di mobil itu ada 3 orang ya, lalu ada warga berapa orang gitulah, pada ketawa semua, cair semuanya, jadi cair, jadi ya udah, akhirnya jadi keluarga. Nah itu hebatnya santri ya, menyelesaikan masalah dengan tenang, dengan santai. Apalagi ini udah lulusan santri, udah jadi, udah mukim, udah jadi kiai gitu, maksudnya lebih cerdas lagi, memang terkenal cerdas. Hanya dengan seperti itu loh, menyelesaikan masalah santai, tenang banget, dan dengan kecerdasan. Dan mungkin ya, saya yakin itu ada doa-doanya ya. Apakah di hatinya sambil ngucap apa itu pasti, karena kok bisa dibercandain lalu jadi cair, jadi seneng. Padahal biasanya kalau orang-orang kaya, orang-orang pemilik PT gitu dibercandain gitu kan marah ya. Nah itu luar biasa sekali ya. Ini kalau mau nyontoh, silakan para santri ya, harus tenang dalam keadaan apapun, kita belajar.